Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pensiunan yang junior maupun yang senior, salam sehat. Terutama atau untuk yang para senior, saya sampaikan salam hormat. Kita kembali lagi untuk perawatan anggur yang memakai metode 13E 1, atau cara membacanya adalah 13 Iwan ya, yang kita sudah bahas sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan video ini, saya akan kembali menjelaskan. Jadi begini, target untuk membuat sekender itu dari pohonnya itu sampai ke sana ya, itu masih ada longgar ruangan itu, kita baru mencapai 6 iwan, padahal kita harusnya mendapatkan 7 iwan. Jadi masih ada space yang kosong itu untuk 1 iwan lagi ya, sekitar mungkin seminggu lagi, sambil kita update apa yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk yang sekunder itu ya. Jadi kita targetnya itu dari pangkal sampai sekunder itu sampai di ujung ini baru dapat iwan. Nah, masih ada 1 iwan lagi gitu, karena dalam 1 minggu itu adalah 7 hari. Nah, kita memakai periode 7 hari atau 7 iwan ya. Jadi nanti 7 iwan itu termasuk yang ada di pangkal. Jadi ini yang di bawah, yang dari grounding sampai ke sini ini 1 iwan ya. Terus baru yang ke kanan ini 6 iwan, yang ke kiri juga, yang ke kiri 6 iwan. Jadi 6 iwan ke kanan, 6 iwan ke kiri, yang ke grounding 1 iwan. Jadi itu juga 13. Nah, untuk hari ini adalah hari Senin. Saya lakukan di sore hari setelah asar. Jadi begini, para pensiunan yang terhormat. Pemeliharaan anggur ini tidaklah sulit seperti yang kita bayangkan atau seperti yang kita pikirkan. Tidaklah sulit. Jadi hanya seminggu sekali kita melakukan suatu pemupukan. Karena kita masih ada pemupukan itu adalah dua periode. Pertama adalah periode pertumbuhan. Ini kita masih ada periode penumbuhan, karena kita masih menumbuhkan 1 iwan lagi untuk iwan yang ketujuh. Jadi masih ada periode pertumbuhan. Di sana juga belum selesai, itu yang sebelah kanan itu masih kosong ya. Jadi masih 1 iwan lagi kanan kiri. Nah, untuk pertumbuhan, walaupun di tersiernya sudah ada banyak muncul bunga atau beri, kita tidak konsentrasi ke arah generatif atau pembuahan. Kalau kita memang ada ya itu bonus, tapi kita tidak tergiur ke arah situ dulu. Karena nanti kalau kita melakukan pemupukan langsung ke generatif atau pembuahan, nanti stuck. Kalau sudah stuck, untuk pertumbuhan sekunder yang lanjutkan 7 iwan itu nggak bisa tercapai. Makanya untuk pemupukan kita itu memakai seminggu sekali. Jadi masih dalam tahap pertumbuhan atau vegetatif. Jadi untuk pembuahan atau generatif saya belum melakukan. Jadi pemupukan vegetatif atau pertumbuhan itu ada 2 macam jenis. Macam jenis 2 ini adalah saya memakai pupuk NPK Mutiara ya, 16 16 16 seimbang. Artinya 16 yang pertama itu N itu nitrogen, P itu fosfat, K itu kalium. Jadi NPK itu seimbang. Jadi untuk pertumbuhan masih seimbang, belum ke arah pembuahan walaupun sudah berbuah. Yang kedua
ada satu lagi namanya pupuk KNO3 merah. KNO3 merah ini ya, itu unsurnya ada di sini, ada unsurnya itu ada tambahan selain ini ya, ya, di sini ada boron walaupun sedikit, terus natrium sedikit. Nah, untuk nitrogen dan unsur kalium masih ada 15%. Yang tidak ada di KNO3 merah ini tetapi ada di pupuk NPK itu adalah fosfat. Tetapi di sini ada tambahan natrium. Ya. Nah, karena ada 2 pupuk dalam 1 minggu, saya tidak langsung 2 pupuk ini kita masukkan sekaligus. Saya membuat jadwal Senin dan Kamis. Nah, untuk hari Senin saya memakai KNO3 merah. KNO3 merah. Ya. Untuk hari Kamis saya memakai NPK Mutiara. Jadi ibaratnya kalau kita makan itu diseling-seling. Mungkin kalau diselang-seling gitu nggak bosen. Kalau sekaligus mungkin bosen. Enggak, ini hanya bercanda. Inilah pupuknya, hanya ada 2. Jadi nanti yang saya berikan karena ini hari Senin, saya berikan KNO3 merah. Ya. Kalau ini pupuknya pensiunan ini. Baik, maaf para senior, saya hanya bercanda. Ya, jadi kita lakukan pemupukan. Bagaimana caranya? Cara melakukan pemupukan itu kita memakai metode tidak dicairkan tetapi kita tabur. Ya, kita tabur. Karena yang kita pupuk ini sangat banyak daunnya, artinya banyak, kita berikan 2 sendok. Sendoknya ini sebenarnya sendok itu ya, sendok makan yang untuk nasi bok itu, karung plastik ya, 2 sendok. Nah, caranya adalah ditaburkan seperti ini. Jangan terlalu dekat dengan batangnya ya, para pensiunan yang sedang menganggur, artinya yang sedang nanam anggur. Ya, kita berikan agak jauh ya, ini agak jauh. Ya. Kita berikan semua karena pemupukan ini. Nah, yang kita berikan ini sama, ini untuk varian Everest ya, kita berikan. Ini juga masih dalam taraf pertumbuhan vegetatif, jadi agak jauh dari batangnya. Kenapa agak jauh? Karena begini, untuk para pensiunan yang menganggur ya, kalau sudah umur sekitar 2 bulan atau 3 bulan, akar itu yang muda-muda sudah ada di ujung sini ya, di ujung sana. Nah, yang muda-muda itulah yang menyerap. Kalau yang tua ada di tengah, duduk manis. Kalau yang masih muda, dialah yang mencari makan di luar. Makanya kita taburkan yang di luar. Begitu. Kita lanjutkan lagi untuk Shin Muscat ya, yang sinyo dari Jepang ini, Shin Muscat, anggur hijau ya. Kita berikan hanya 1 sendok makan karena dia masih kecil, baru 1, baru mau menumbuhkan sekunder nih guys ya, baru sedikit kecil, umurnya baru 2 bulan. Kita taburkan juga lebih jauh ya, jangan di pangkalnya. Ini hanya kita berikan 1 sendok. Berikutnya si Julian. Si Julian itu anggur hijau yang tahan
tahan hama, hujan. Nah, ini juga kita berikan lebih jauh. Ya. Nggak usah banyak-banyak. Ini masih kosong. Nah, ini para pensiunan, saya karena masih ada ide satu tempat pot ya ini. Saya baru pesankan namanya bibit anggur Dickson. Konon Dickson ini para penganggur yang sudah pakarnya itu merekomendasikan bahwa anggur Dickson itu bisa dikebunkan. Maka saya mulai mau menanam Dickson. Saya sudah pesan, ini dalam proses pengiriman, kemungkinan 1 atau 2 hari selesai atau nyampe. Nanti kita review cara penanamannya, insya Allah ya. Jadi di sini kita tidak, karena Dickson itu menurut rekomendasi anggurnya itu besar, anggurnya hijau ke kuning-kuningan. Selain besar, dia manis dan renyah dan ginjal. Selain itu, dia tidak ada rasa asam. Karena anggur ini walaupun muda, dia tidak asam ya. Dia rasanya itu kalau masih muda itu sepet, jadi seperti berimbing. Oke, kita lanjut untuk pemupukan anggur sejuta umat juga. Ini namanya Jupiter. Si Jupiter ya, yang ginjah nomor 1 di Indonesia katanya pakar-pakar pengangguran. Nah, karena ini penumbuhan sekundernya juga masih jauh dan sekarang ini vigor sekali ya, sampai sana, bahkan nanti sampai ujung. Ini masih ada 1 iwan lagi yang belum terselesaikan ya. Walaupun sudah berbuah, tetap kita masih berikan pupuk vegetatif atau pertumbuhan. Untuk bonus kita berikan 2 ini, karena dia masih perlu makanan banyak untuk membuat tajuk-tajuk sekundernya. 2, tapi tetap jauh ya para pensiunan. Nih, jauh dari batangnya ya. Seperti ini cara memberikan pupuk. Dan jangan lupa pemberian pupuk yang ditabur itu supaya lebih cepat untuk diserap akar. Kita harus berikan namanya air, tapi airnya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti terbuang-buang ya. Ya para pensiunan, nanti terbuang-buang. Jadi berikannya sedikit aja, yang penting cair. Jadi pada setiap hari kita siram seperti ini untuk menjaga kelembapan dan mencairkan sedikit aja. Ini juga begitu. Jadi biar meresap ke dalam, tapi sedikit, nggak sampai berlebihan. Kalau berlebihan nanti kebuang sampai ke bawah, percuma pupuknya. Tuh, ini juga seperti ini, diberikan air supaya terserap. Nah, untuk besok disiram lagi. Dia turun lagi, jadi dapat makanan lagi. Nah, ini juga kita berikan seperti ini ya. Jadi perawatannya cukup mudah kan, tidak yang sesulit yang kita bayangkan. Tetapi kalau untuk memberikan semangat begini para pensiunan, saya juga agak malu sebenarnya, karena selama ini saya melihat buah anggur ya baru sekali ini. Maksudnya buah dari kecil, dari beri, dari bunga. Saya pikir ini contohnya. Saya pikir butiran-butiran seperti ini itu sudah beri, sudah bentuk buahnya. Ternyata bukan. Ini baru calon bunga. Nah, setelah kondisi seperti ini saya zoom lebih dekat ya. Nih. Ya. Nanti dia akan
memutih seperti ini. Nah, nyeprok seperti bunga apa ya, yang jambu itu lah. Nih ada putih-putihnya seperti kita waktu mau pensiun tuh loh. Kalau mau pensiun kan ubannya sudah mulai memutih sedikit terus mabluk. Kalau bahasa Jawa mabluk. Nah ini, nah seperti inilah bunga itu mekar. Nah kita bantu kalau sudah seperti ini dengan diketok-ketok seperti ini. Ya ini juga kan, nah mabluk ini namanya. Ini kita ketok-ketok seperti ini. Ini sana juga. Ini juga. Terus ini juga, ini baru. Tuh. Ini juga. Ini bukan beri, ini ternyata masih tarap mau mekar. Nah, seperti saya tunjukkan juga yang sebelah sini. Yang sebelah sini juga. Nah, ini bunga yang belum mekar. Nah, bawahnya itu sedang kemarin mekar dan kena hujan, agak putihnya udah pada rontok. Nah, ini juga tarap mekar di kotak-kotak ini ya, di keprek-keprek ini. Nah, yang ini sudah mekar, selesai, itu sudah mulai kecil-kecil keluar beri. Gimana caranya nih? Ya, terlihat berinya? Itu sudah berberi, sudah keluar berinya kecil-kecil. Nah, setelah rontok bunganya, dia keluar berinya kecil-kecil. Ya, banyak nih, sudah mulai bunganya banyak. Ini juga sudah mulai keluar bunga tuh sana. Ini juga harus diketok-ketok gini. Kalau enggak, nah itu rontok tuh. Kalau enggak sudah dengan angin, sudah secara alami bisa. Nah nanti setelah besar, dia akan seperti ini. Indah. Kemarin ini sebetulnya panjang dari pangkal sini sampai sini. Nah ini saya potongin di sini. Kenapa? Karena kalau nggak saya potong di depan sini, nanti terlalu banyak. Kalau terlalu banyak malah jadinya kecil karena kita belum ada pupuk untuk generatif. Jadi kaliumnya masih sedikit. Kalau masih sedikit nanti buahnya banyak, akhirnya jadi kecil-kecil. Kalau kecil-kecil ya kurang bermanfaat. Makanya ini saya potongin ada kira-kira dua ini sini dua lapis ke sini. Ini saya potongin. Di sana juga dirontokin, disedikitin. Jadi sekarang tajuk untuk tersiernya sudah mulai terlihat, sudah mulai indah. Nah ini juga sudah mulai naik dan ini ada bunganya. Nah kalau mau kita ngintip ke dalam, yang kemarin bikin diintip aja. Ini sudah yang kita bikin kemarin sudah mulai ada bunganya itu, yang merendul itu. Terus ini juga sudah ada bunganya, belum kelihatan jelas tapi sudah mulai terlihat melenduk itu ya. Nah ada calon pensiunan yang nanya tadi itu, Pak, untuk pembentukan dapur umum itu di mana? Pembentukan dapur umum, saya berikan ini contoh Julian. Jadi Julian ini awalnya kita beli itu sekitar hanya 5 daun dari sini. 5 daun tumbuh sampai 13 daun, 12 ruas. Nah 12 ruas sampai sini ini masih kita biarkan semua. Setelah naik ke atas sini sampai 12 sini ya, ini yang kita habisin ke bawah. Dan di sini ini tunas bat sama tunas air juga kita buang. Kenapa kita lanjutkan sampai 2 tingkat? Karena kita mau
menumbuhkan sekunder itu ada di menempatkan sekunder ada di atas. Kalau ada di atas, kalau kita langsung di sini langsung kita tekuk ke sini nggak bisa, harus nambah satu step lagi. Ada yang bertanya seperti itu. Nah, dapur umum itu kita siapkan pembentukannya itu sebelum ditekuk ke kiri. Tuh, sebelum ditekuk ke kiri. Jadi adanya itu di antara vertikal ini sampai di sini yang boleh, terutama yang ada di vertikal ini. Nah, bagaimana kalau sekundernya itu ditaruhnya itu di sini, di bawah? Kalau sekundernya di bawah, mulai dari satu iwan pertama ini, ya, kita langsung siapkan di sini ini untuk dapur umum. Jadi tunas airnya yang dibuang, tunas batnya yang dijaga, dan daunnya dijaga. Nanti ditumbuhkan dapur umumnya di sini, tunas-tunas batnya. Berhubung ini di atas, kita bikinnya di sini. Ya, ini sudah ada. Nih, sudah ada 2 mata tunas yang tumbuh di sini, dan ini nanti juga tumbuh lagi. Nah, tinggal berapa jumlah mata tunas yang akan ditumbuhkan di sini. Maksimal adalah 4, karena dari sini ke sini itu 12, 1 iwan itu adalah 4. 1 iwan adalah 4 mata tunas yang ditumbuhkan, maksimal 4, karena dia kalau diselang-seling itu adanya di 1, ya, sini, terus sini 4, ya. Oke, jadi pertanyaannya terjawab bahwa tunas untuk dapur umum itu ditumbuhkan di sebelum ditekuk atau sebelum sekunder, tetapi masih ada di jalur primer. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu nanti ada metode berikutnya, yaitu 12R1. 12R1 itu menggunakan tajuk-tajuk ini, nanti diekspan ke atas. Tuh, nanti ada metode lagi isoku iki 12R1. Ya. Nah, nanti kita lanjutannya ada setelah ini selesai pembentukan pertama, itu sudah selesai sekundernya sampai habis, 1 iwan lagi, dan di sana juga nanti selesai 1 iwan lagi. Nanti kita lanjutkan dengan metode 12R1. 12R1 itu saya kasih bocoran ya. Jadi gini, 12R1 itu artinya 12 itu adalah sekunder yang ke arah kanan ini ada 6 iwan. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 iwan sampai di sini. Sekunder yang ke arah kiri juga 6 iwan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah selesai berarti ada 12 iwan. Nah, 12 iwan ditambah dengan 1 untuk yang di dalam. Nah, itulah 12 R. R artinya apa? Artinya ring. Ring itu seperti ini contoh. Nanti 12R1 itu bukan untuk perumahan, tetapi untuk dikebunkan. Tapi bukan perkebunan yang produksi buahnya saja, tetapi yang diproduksi keindahan atau rekreasi. Jadi nanti caranya 12R1 itu adalah dari sini ke kanan 6, itu sekitar 3 meter, dan ke kiri 6 iwan itu 3 meter. Inilah pohonnya 1, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, dibikin dari sana ke sana itu, ya, atau dari sana ya, kita melingkar sana itu setengah lingkaran. Jadi dari sana ke sini ini seperempat lingkaran, ini seperempat lingkaran. Jadi pohon ini membuat setengah lingkaran.
gitu. Nah, di arah yang berlawanan di sebelah sana, kalau kita ada di kebun, yang saya bikinkan simulasi adalah ini, ya. Itu di sana itu ada satu pohon lagi. Yang ke kanan juga 6 iwan, ke kiri juga 6 iwan, jadi 12 iwan. Ada satu iwan lagi untuk pohonnya. Yang saya bikinkan simulasi seperti ini. Saya bikinkan di sini pohonnya, pohon yang sama-sama Jupiter. Ke kiri itu 6 iwan sampai di ujung sana. Saya bikinkan nanti selesai. Ini masih kurang 1 iwan lagi. Nah, ke sana nanti 6 iwan lagi. Jadi jumlahnya adalah 12 R1. Nah, 12 R1 dengan 12 R1 setengah lingkaran ini ibaratnya adalah, ini ibarat manusia atau orang, ini ada lengan kiri atau ini lengan kanan, nanti ditempokkan dengan yang ada di seberangnya sana. Ini menjadi satu lingkaran. Nah, dari lingkaran tadi itu ada satu yang tidak ditempokkan, yaitu ujung sini, ya, ujung sini dengan ujung sini. Dikasih space kira-kira 1 meter untuk jalan dari dalam keluar lingkaran. Nah, itulah namanya ring. Kalau kita masuk ring ke sini. Nah, kalau di sana itu 3 meter, di sana 3 meter, nanti membentuk radiusnya itu ya sekitar 4 meter. Nah, 4 meter itu dikelilingin tajuk-tajuk seperti ini. Nah, tajuk seperti ini. Tajuk seperti ini nanti keliling membuat seperti teralis yang melingkar. Nah, yang lanjutannya ini ya, seperti ini lanjutannya yang saya bilang dapur umum ini disisakan 2. Ini sudah saya sisakan 2 ya. Ini satu yang paling dekat sama pangkalnya ini 1 ya. Terus satu lagi yang ini nih, 1 nih. Nah, kelihatan ya, ini 1 ya, ini 1 ya, ada 2. Nah, ini yang vertikal ke atas ini. Nah, nanti ini yang untuk membuat tajuk di atasnya lagi, jadi 2 tingkat gitu. Nanti di atasnya lagi keliling juga gitu. Nah, nanti membentuk satu ring yang di dalam. Lalu atasnya ini nanti dibikin atapnya itu dari plastik UV. Plastik UV adalah kalau hujan tidak tembus, tetapi kalau matahari masih bisa tembus. Nah, anggur yang keliling tadi itu dikelilingi di atap UV sebagai gazebo, tapi mempunyai radius sekitar 4 meter. Ada pintunya di sini. Nah, itulah rencana atau konsep yang saya bikin. Mudah-mudahan bisa direalisasikan teori ini. Ini sudah saya bikinkan konsepnya ya. Nanti bisa di pause, bisa dibaca. Ya. Ini sangat rumit memang kelihatannya. Padahal ini ya kalau kita baca ya, satu ini. Nih. Kalau kita baca dari awal,
konsep dasar menanam anggur, sistem atau bentuk ring, bahasa Jawanya rangkul atau peluk. Ya, konstruksi dasar bentuk bangunan atau struktur atau susunan yang paling sempurna adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah manusia. Oleh sebab itu, saya terinspirasi mempelajari susunan tulang manusia dewasa terdiri dari dua bagian. Satu adalah bagian statis atau tidak bergerak, dan dua adalah dinamis yang bergerak. Tulang yang tidak bergerak itu adalah ada di kepala dan di dalam badan. Nah, yang bergerak itu di anggota tubuh, dua tangan dan dua kaki. Nah, dua tangan dan dua kaki itu seperti ini, terdiri dari ini. Ya. Terdiri dari tangan kanan itu ada 30 tulang, tangan kiri juga 30 tulang, kaki juga 30 tulang sebelah kanan, dan kaki kiri juga 30 tulang. Nah, di sini kita membuat 6 iwan sekunder. 6 iwan, padahal kemarin itu satu iwan itu terdiri dari 4 tersier dan 1 sekunder. Itu satu iwan, berarti kan 5. Kalau ini ada 5, ada kesana itu ada kalau ini satu iwan itu adalah 5 iwan. Kalau 6 iwan berarti menggunakan 5 iwan dikalikan 6 berarti 30 iwan, terdiri dari 4 kali 6 tersier, ya, 4 kali 6 tersier 24, dan sekundernya terdiri dari 6 iwan. Jadi jumlah 30 itu adalah sama dengan tulang yang ada di dalam lengan tangan atau di tangan sebelah kanan, dan kiri juga begitu. Nah, untuk tahap pertama dalam penanaman, tahun pertama terutama itu adalah kita membuat 2 tangan dulu, ini kanan dan kiri. Nah, untuk tahun berikutnya karena ini sudah perakarannya bagus kalau sudah dikebunkan, kita bikin lagi yang 2 tadi itu, dapur umum itu kita duakan, itu kita lanjutkan ke kanan dan ke kiri. Kita bikin lagi ke kanan 6 iwan, ke kiri juga 6 iwan. Jadi ada 2 tingkat, tetapi kalau sudah kuat minimal 1 tahun, seperti itu. Nah, setelah dapat 2 tingkat, barulah tempat itu menjadi lebih rapi. Artinya yang tadinya ini nanti cuma sampai di sini, ya, ini kelihatan, ini masih ada longgar kan, ya. Nah, ini nanti ketutup lagi karena ada tajuk tersier berikutnya untuk tahun depan kalau itu dikebunkan. Jadi nanti setelah kita membuat 1 ring, kita bikin dalam satu kebun itu minimal adalah 30 ring. Jadi kalau 30 ring kali total semua, jadi 30 kali 2 sepasang tadi jadi 60 pohon. Ya, itu kira-kira para pensiunan untuk penjelasan saya ke depan. Mudah-mudahan teori yang atau inspirasi yang saya dapat ini bisa terrealisasi, tapi arahnya adalah ke sana. Jadi buah anggur adalah buah yang eksklusif, tidak hanya di sini di dunia, tapi nanti di surga pun juga dia ikut. Makanya disebutkan 14 kali. 14 kali itu terdiri dari 12 nih tambah 2. Ya. Jadi di masa-masa sekarang ini
orang tidak bisa keluar, pengen mencari tempat yang teduh, nyaman, tidak bisa. Nah, kita ciptakan suasana itu ada di rumah kita dulu. Dan nanti konsep ini yang kedua ini, berikutnya itu yang bentuk ring tadi itu, kita bikin kebun, insya Allah ya. Bikin kebun yang mempunyai 30 rumah atau gazebo yang bentuknya itu tidak permanen tetapi berbentuk tralis. Di situ tidak ada bangunan kecuali tralisnya saja, dan konstruksi plastik UP untuk melindungi pohon anggurnya, karena pohon anggur itu paling rawan sekali untuk hujan. Dan kalau diberi perlindungan seperti itu, bisa berbuah di sepanjang tahun, tidak ada musim. Jadi itu inspirasinya. Jadi nanti akan membuat gazebo-gazebo terbuat dari pohon anggur. Kita buat seperti ada di surga, karena buah anggur nanti akan ada di sana. Baik, untuk sementara saya belum review untuk hasil ini ya, hasil yang kemarin kita seminggu yang lalu membuat sekunder yang saya ngintip. Ini saya intip lagi tuh, sudah keluar satu, itu ada buahnya tuh. Belum, karena belum nyampe ke sana, jadi pemeliharaannya masih tetap seperti awal. Baik, terima kasih para pensiunan, yang junior salam sehat, dan buat yang junior salam sehat, untuk yang senior salam hormat buat bapak-bapak yang sabar, dan terima kasih. Selamat sore.